Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel BKC. Di video ini gue pengen unboxing lagi beberapa item yang masuk ke dalam stok di BKC. Untuk teman-teman yang masih baru mulai mau belajar, jadi kita di sini sharing-sharing. Mudah-mudahan di channel ini kita bisa saling dapat ilmu ya untuk bisa merawat akuarium air laut. Dan untuk yang pertama di sini lagi banyak banget masuk roket anten merah. Nah, jadi kalau roket anten merah ini jenis yang damai, dan bagusnya mereka ini schooling. Jadi kalau beli ini mau terlihat schooling itu pastinya sekitar 5 ke atas gitu. Jadi baru terlihat bagus. Dan dia ada dua jenis, roket anten merah dan roket anten ungu. Kenapa ini saya rekomendasiin banget? Karena selain ikan ini schooling dan mereka tuh damai. Jadi kalau teman-teman masukin lagi ikan baru, mereka tidak akan membuli ikan yang lama. Dan di sini juga ada ikan botana kuning. Nah, botana kuning ini di saat kecil seperti ini mereka akan schooling juga kayak gerombol ya. Tapi ada beberapa botana juga memang yang nggak mau schooling. Mereka lebih teritorial gitu. Dan roket anten merah tadi itu termasuk reef safe ya, sama seperti botana. Semua jenis botana itu reef safe, aman untuk koral. Nah, jeleknya tapi kalau botana ini mereka itu misalnya ada ikan baru, sesama botana itu bisa diserang ya, bisa ngejailin botana tersebut. Jadi ada trik-trik khusus untuk bisa menggabungkan botana ikan lama ikan baru. Nah, ini ada botana kasur. Nah, bedanya kalau botana kasur ini mereka lebih teritorial ya. Botana kasur itu mungkin karakternya bisa kayak sohal tank kalau di luar. Jadi biasanya di luar itu ada ikan apa? Nah, di Indonesia itu ada yang mirip-mirip. Contohnya kayak botana kasur sama si sohal tank, kayak burung laut sama yellow tank. Nah, seperti itu. Nah, kalau ada salah tolong dikoreksi ya, teman-teman. Nah, di sini ada juga jenis yang damai, reef safe juga, jenis Antias. Antias ini ada banyak banget jenisnya. Jadi Antias sama rainbow tuh sama. Mereka satu jenis. Jadi ada banyak banget dari ini. Kalau yang sekarang ini rainbow strip ya. Rainbow strip ada dari gadis. Habis itu rainbow kuning, rainbow kotak, sampai ke rainbow bulan dan rainbow Jepang. Jadi mereka ini jenis-jenis yang damai. Mereka tuh bergerombol juga. Jadi kalau teman-teman yang pengen nyari ikan-ikan yang damai aja di dalam akuarium itu memang harus diseleksi ya, supaya jangan sampai nanti nyesel asal masukin ikan. Contohnya kayak ikan betok untuk dimasukin dan ujung-ujungnya nanti ikan-ikan yang baru, apalagi ikan-ikan yang mahal, dibully dan akhirnya mati. Dan di sini juga masuk ikan Nemo nih. Ini ikan Nemo ataupun clownfish ini masuk banyak banget, size-nya M sama L. Jadi kalau teman-teman yang biasanya baru mulai akuarium laut itu pasti nggak jauh beli ini, karena dari Finding Nemo ya biasanya. Nah, nggak salah teman-teman, karena Nemo ini juga yang saya rekomendasiin untuk teman-teman yang awal-awal selesai cycling. Ingat ya, selesai cycling. Kalau bagi saya sih, kalau kita miara ikan laut, ikutin prosesnya. Jadi kalau udah selesai cycling, insya Allah akan lebih maksimal nanti. Jadi jangan sampai beli nggak cycling, masukin ikan, ujungnya mati gitu ya. Jadi memang lebih ada ekstra sabarnya dibanding sama ikan air tawar. Nah, ini juga ada ikan keling asli. Nah, teman-teman yang belum tahu nih ya, keling asli ini mutasi dari keling merah. Jadi kalau teman-teman yang suka beli keling merah tuh kecil-kecil, nanti di saat udah gede mereka akan bermutasi menjadi keling asli. Nah, jadi ikan laut itu banyak yang suka bermutasi, dari bluestone asli jadi Batman. Habis itu keling seperti keling-keling ini ya, keling asli ini awalnya jadi dari keling merah dan masih banyak lagi. Nah, untuk sifatnya kalau keling asli udah agak besar, itu agak susah kalau ada udang, teman-teman. Dia kadang udang-udang yang kecil tuh suka dihajar sama dia, karena semakin gede nanti giginya tuh ada kayak kelihatan taringnya.
Nah itu kadang-kadang pelanggan saya pernah ada yang lihat udang peletnya apa udah MP-nya gitu kena hajar karena baru masukin dan kecil ya gitu, jadi dihajar. Berikutnya di sini ada jenis botana juga. Nah ini botana kacamata teman-teman. Nah, botana kacamata ini tingkat agresifnya lebih tinggi sama kayak keranjang Bali, keranjang Padang gitu ya. Botana biru, nah itu hampir sama tuh. Tingkat agresifnya agak lebih tinggi. Jadi kalau misalnya baru masukin kayak begini, apalagi teman-teman baru main beli udah punya botana, masukin lagi botana lain. Botana lain biasanya tuh suka saling sabet-sabetan buntut. Nanti ujungnya tuh kelihatan di badan itu ada kayak baret-baret teman-teman. Nah itu kalau teman-teman main jenis botana itu pasti ada resikonya seperti itu. Jadi baiknya kalau teman-teman beli masukin ke kotak karantina dulu. Jadi biar ikan yang baru itu adaptasi dengan ikan yang lama. Dan di sini juga ada botana kapsul asli. Nah biasanya kemarin selalu unboxingnya itu kan botana kapsul kecil yang kecil-kecil ya. Warnanya belum mutasi tuh. Nah ini botana kapsul asli. Jadi ada botana kapsul kuning. Botana kapsul asli ini yang asli warnanya akan lebih gelap. Memang kalau kecil kurang bagus ya, lebih bagus yang kapsul kuning. Tapi kalau satu udah gede lebih bagus yang kapsul aslinya. Karena warna orange itu betul-betul nyala, kayak stabilo, dan ada didampingin sama dibalut sama biru ya, jadi terlihat lebih bagus. Berikutnya di sini ada ikan botana biru. Nah ini sama nih, ini banyak banget yang suka, sampai pun di luar negeri itu banyak banget yang suka sama si botana biru. Nah botana biru ini terkenal galak banget ya, betul-betul galak. Jadi kadang-kadang ikan bukan hanya ikan botana aja yang misalnya ikan barunya dimasukin, bukannya botana, sampai kepe pun saya pernah ngalamin di bak karantina saya, sampai kepe saya masukin, kepe monyong itu dihajar juga sama dia. Itu saking galak yang si botana biru. Nah tapi kalau teman-teman lihat di film atau di TV atau di YouTube ya, botana biru ini mereka aslinya berschooling. Nah gimana caranya bikin bisa berschooling? Seperti ini teman-teman. Jadi harus diadaptasiin dari sekecil kayak begini, gabung, walaupun tetap ada resiko ya. Jadi awal masukin langsung sebanyak ini. Dan ini yang di box ini udah jadi orderan pelanggan saya. Jadi memang dia order langsung 10 ekor botana biru, mau langsung masukin di tank. Nah tapi resikonya tetap ada ya, mereka akan berantem. Tapi setelah ini jatuhnya kalau mereka survive, artinya mereka akan udah tetap schooling seperti itu, jumlahnya segitu. Nah jadi kalau teman-teman yang pengen eksperimen atau mau coba, nah ini salah satu solusinya, digabungin langsung masuk bareng, sama kayak yellow tank atau purple tank. Yellow tank ya biasanya, purple tank sih biasa sendiri. Dan ini ada ikan yang unik, ini namanya Renovias. Renovias ini termasuk jenis predator. Dia akan nyedot makanannya sama kayak ikan kodok. Ikan kodokan tuh frogfish. Nah ini sama, ini masih kayak satu keluarga sepertinya. Tapi uniknya dia itu betul-betul kayak di samping-sampingnya ada kayak tentakel-tentakelnya. Tuh kayak koral jadinya ya. Jadi bener-bener kamuflase banget. Apalagi kalau koral yang dead rock sudah ada ungu-ungunya tuh. Nah dia nempel di situ hampir nggak kelihatan. Nanti kalau ada ikan-ikan kecil lewat itu langsung ditelan sama dibulet-bulet. Jadi masih banyak banget. Nah tapi ini bedanya sama jenis scorpion, dia ini tidak beracun. Jadi kalau dipegang nggak akan nusuk, beracun bikin kita meriang ya. Nggak, dia aman. Dari tadi saya pegang juga aman. Dan warnanya tuh ada banyak banget. Berikutnya di sini ada juga ikan predator. Ini kerapu, jenis kerapu merah. Ini usize-nya udah jumbo ya teman-teman ya. Jika teman-teman yang punya mega tank atau tank-tank besar ataupun tank yang agak kecil tapi untuk dia sendiri, itu juga unik teman-teman, karena ini bisa jadi besar sekali ya. Dan jenis kerapu ini makannya itu sangat rakus ya. Jadi enak untuk dilihat. Jadi kalau teman-teman yang pengen nyoba untuk ikan-ikan predator, misalnya ada satu akuarium kosong, bisa masukin ini satu gitu ya. Jadi betul-betul jadi eye catching banget. Kalau kena lampu juga warnanya sangat bagus teman-teman. Nah, untuk berikutnya di sini ada Nasarius. Nah Nasarius ini sangat penting banget untuk akuarium teman-teman, karena mereka ini akan menjadi cleaning crew. Nah cleaning crew bukan hanya makanin sisa makanan ya teman-teman.
Ya namanya kita punya aktivitas, itu pasti kadang-kadang ada ikan yang sakit atau mati itu nggak sempat kita lihat karena ngumpet di belakang karang, nggak bisa diambil, dan kalau nggak diambil nanti jatuhnya membusuk dan air jelek. Nah ini salah satu fungsinya. Si Nasarius ini akan menggerogoti kayak zombie ya. Nah itu kenapa cleaning crew itu sangat penting ada di akuarium teman-teman. Nah mungkin ini aja video dari gue kali ini. Terima kasih buat teman-teman udah subscribe, like, dan komen. Terima kasih selalu support channel BKC. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih teman-teman.